Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu kembali dengan Miss Lela dalam video pembelajaran di kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Apakah kalian semuanya siap? Ayo ikuti terus ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu antara lain SBDP, anak-anak bisa membuat cerita bergambar dengan tema menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian IPA, anak-anak bisa mengetahui cara-cara merawat organ sistem peredaran darah. Serta Bahasa Indonesia, anak-anak bisa memahami pantun, membuat dan menampilkan pantun buatan kalian. Baik anak-anak, Miss Lela yakin anak-anak semua sudah mengetahui apa itu cerita bergambar. Jadi cerita bergambar atau biasa juga kita ketahui sebagai komik ataupun buku-buku yang mempunyai gambar gitu ya, merupakan bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya cerita bergambar dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Nah, ini dia contohnya, Nak. Jadi, ada gambar, kemudian ada juga ceritanya. Seperti gambar ini ya, Nak. Ada penomorannya juga, 1, 2, 3, 4, artinya menunjukkan alur cerita. Lalu ada juga nih contohnya yang lain, Ina anak desa. Di situ juga ada suatu cerita yang beruntun gitu ya, Nak, dan ada gambarnya juga. Seperti itu, Nak. Sekarang tantangannya adalah anak-anak silahkan membuat cerita bergambar tentang cara merawat organ sistem peredaran darah. Setidaknya ada 4 scene ya, Nak, atau 4 bagian cerita. Nanti anak-anak menggambar, kemudian diberikan ceritanya tentang apa. Oke? Lanjut lagi, kita akan belajar bersama tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kira-kira mengapa ya kita harus menjaga organ peredaran darah? Ya, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Kira-kira bagaimana ya, Nak, caranya? Jadi ada banyak nih caranya. Antara lain, yang pertama kita harus rajin berolahraga agar peredaran darah kita lancar dan kita makin sehat deh. Kemudian kita juga harus istirahat yang cukup. Setelah seharian bekerja, beraktivitas, kita juga harus mengistirahatkan tubuh. Lalu, jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan sehari-hari. Kita harus makan makanan yang seimbang seperti daging-dagingan, sayur, buah. Ayo, jangan malas ya untuk makan makanan yang sehat. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok. Biasanya orang dewasa tuh mereka ada beberapa yang merokok gitu ya, Nak ya. Harusnya nggak usah deh karena itu mengganggu kesehatan. Kemudian hindari juga minuman beralkohol karena sama sekali tidak berguna, justru merusak organ peredaran darah. Dan yang pastinya kita harus menghindari stres berlebihan, Nak. Karena apa? Karena kalau stres tuh ya udahlah. Kira-kira bagaimana cara menghilangkan stres? Bisa liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, atau bahkan bernyanyi. Dan kemudian jangan lupa untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Lalu selalu rutin memeriksakan kesehatan ke dokter ya, Nak ya. Jadi nggak usah takut deh pergi ke dokter. Selanjutnya tentang pantun. Anak-anak pasti sudah sangat mengenal pantun ya. Jadi pantun itu merupakan salah satu sastra lama yang memiliki ciri-ciri tertentu. Di antaranya memiliki rima, bisa a atau ab. Kemudian 4 baris ada dalam 1 bait. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. 1 baris bisa terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini ada contoh pantun anak ya. Jadi 1 bait terdapat 4 baris. Baris 1 kedua sambiran atau itu hanya sebagai kata-kata pengantar ya.
Baris ke-3 dan 4 merupakan isinya. Kemudian biasanya rimanya ABAB atau AAAA. Pantun juga ada jenisnya nak, ada pantun nasihat, jenaka, dan lain-lain. Untuk membaca pantun, kita harus membaca dengan percaya diri dan suara yang lantang. Selain itu, kita juga harus mengucapkan dengan jelas dan dengan intonasi yang mantap. Oke, sekarang perhatikan dulu ya bagaimana cara Miss Lela membaca pantun. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Yuhu, akhirnya kita selesai belajar bersama nak. Semoga anak-anak semua paham ya dengan penjelasan yang Miss Lela berikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.